Guys, gue Natasha Lasari dan selamat datang di Setirkana. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi happening banget di dunia otomotif, yaitu adalah Bangkok International Motor Show atau disebut juga dengan BIMS. Sebenarnya BIMS ini udah mau dilaksanakan dari April awal tahun ini, tapi baru bisa terlaksana 13 Juli karena wabah COVID ini. Karena masih restricted banget travelers yang boleh datang ke Thailand, termasuk warga Indonesia karena kasus COVID ini, makanya kita bakal virtual tour aja di hari ini. Jadi di video ini gue akan ngomongin mobil-mobil yang baru keluar di BIMS kemarin, dan kalau gue prediksi masuk ke Indonesia bakal jadi pesaing berat untuk mobil sekelasnya. Apa aja mobil itu? Keep on watch. Mobil pertama yang baru keluar di BIMS kemarin adalah city car-nya Mitsubishi, apalagi kalau bukan Mitsubishi Mirage. Jadi Mirage ini baru mengalami facelift yang cukup menyeluruh dan cukup drastis dari segi tampilannya. Nah, jadi dia sudah menerapkan gaya desain Mitsubishi yang terbaru, yaitu adalah Dynamic Shield. Jadi kayak expander tapi versi mungilnya. Kerennya di Mitsubishi Mirage ini udah banyak upgrade. Salah satunya adalah head unitnya udah touchscreen dan udah bisa Apple CarPlay. Kemudian lampu depannya juga udah full LED. Mesinnya juga terbilang cukup oke lah, 1200 cc CVT yang pastinya diklaim sebagai mobil yang irit dan bisa menghasilkan tenaga sampai dengan 80 horsepower. Nah, lumayan banget kan nih. Harganya di Bangkok itu dijual sekitar 186 jutaan, tapi nggak tahu kalau nanti masuk ke Indonesia. Kira-kira kalau misalkan mobilnya masuk ke Indonesia, kalian mau beli apa enggak? Selanjutnya adalah rajanya mobil anak muda di Indonesia, apalagi kalau bukan Yaris. Di Bangkok International Motor Show kemarin, Yaris keluar dengan versi crossover-nya dengan nama Yaris Cross. Menariknya Yaris Cross ini punya dua jenis mesin. Yang pertama bermesin bensin dan yang kedua adalah bermesin hybrid. Untuk yang mesin bensin ini berkubikasi 1500 cc dengan tenaga 90 PS. Nah, untuk hybridnya sama-sama 1500 cc tapi bertenaganya 90 PS, tapi masih ada motor listrik di depan dan di belakangnya dengan tambahan 80 PS, belakangnya 5,3 PS. Nah, yang mesin bensin ini sih dilihat-lihat kemarin baru ada transmisi manualnya dengan 6 percepatan. Tapi kalau misalnya mobil ini sampai beneran masuk ke Indonesia, dengar-dengar harganya itu di atas Yaris yang biasa tentu saja, tapi masih di bawah Toyota CHR yang 500 jutaan itu. Berarti kurang lebih mungkin harganya 300 sampai 400 juta. Nah, menurut kalian gimana? Kalau ada Yaris Cross kayak gini, kalian tertarik untuk beli atau enggak? Next, kita bakal bahas mobil yang sebenarnya lebih sering dijadiin mobil taksi di Indonesia, tapi sayangnya kurang laku, yaitu adalah Nissan Almera. Nah, kemarin di BIMS keluar nih Nissan Almera dengan perubahan eksterior dan interior yang cukup drastis. Sekarang itu kelihatan bener-bener elegan sekaligus agresif banget dari segi eksterior dan interiornya. Nissan Almera ini sudah dibekali dengan Intelligent Mobility yang bisa pemantauan dan intervensi keselamatan di bagian depan, samping maupun belakang. Mesinnya ini 1000 cc turbo dengan tenaga 100 PS. Sebenarnya variannya ada banyak, ada varian S, IL, varian V, dan masih banyak lagi. Dan varian harganya juga cukup banyak, mulai dari 230 jutaan sampai hampir 300 juta. Kalau sampai Nissan Almera ini masuk ke Indonesia, ini bakal jadi pesaing berat buat Toyota Vios dan Honda City. Nah, kelihatannya keluaran mobil-mobil baru ini banyak yang SUV atau crossover ya. Mobil yang ini adalah Toyota Corolla Cross yang kemarin ini sempat bikin heboh di Indonesia karena katanya akhir Juli 2020 ini bakal mengaspal di Indonesia. Lagi-lagi punya dua pilihan mesin, yaitu adalah mesin bensin dan mesin hybrid. Sebenarnya gue udah pernah bahas lengkap soal Toyota Corolla Cross ini, dan kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa nonton videonya di atas sini. Toyota Corolla Cross ini dengar-dengar bakal harganya di bawah Fortuner Legender, jadi sekitar 600 jutaan. Menurut kalian worth it apa enggak 600 juta untuk beli mobil Corolla Cross ini?
Selanjutnya ada Fortuner Facelift 2020 yang juga kemarin menjadi pusat perhatian di Bangkok International Motor Show. Gimana enggak? Karena Fortuner ini sebenarnya perubahannya itu ya gak drastis gitu, gak seperti Mitsubishi Mirage yang tadi dan beberapa mobil yang sudah gue sebutkan sebelumnya. Tapi harganya benar-benar melambung jauh hingga melebihi 800 jutaan. Nah kalau kalian penasaran fitur-fiturnya, eksteriornya kayak apa, kalian bisa nonton lebih lanjut di video gue yang di sini. Gue sudah pernah bahas sebelumnya. Kalau ada Fortuner pastilah ada pesaingnya, yaitu adalah Mitsubishi Pajero. Mitsubishi Pajero juga mengalami facelift di BIMS kemarin, cuma dari beberapa komentarnya banyak yang kurang suka nih dengan tampilannya. Katanya sih nggak segarang dan nggak seagresif biasanya, dan beberapa bahkan berkomentar modelnya jadi aneh. Nah, di Mitsubishi Pajero kali ini ada 6 varian dengan varian Exit untuk yang paling murah dan Dakar 4x4 untuk yang paling mahalnya. Harganya lebih murah daripada Fortuner Legender, yaitu di sekitaran 500 sampai 750 jutaan. Bedanya cukup jauh ya. Nah, kalau kalian sudah ngelihat desainnya dan melihat harganya seperti itu, kira-kira kalian tertarik gak untuk membeli Mitsubishi Pajero instead of membeli Fortuner Legender? Kasih tahu di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau kalian pengen tahu fiturnya selengkap-lengkapnya dan seperti apa sih eksterior dan interiornya dari segala sisi, kalian bisa juga nonton video kita yang ada di atas ini. Mobil yang terakhir adalah Nissan Leaf. Sebenarnya Nissan Leaf ini sudah tidak asing lagi di Indonesia karena sudah beberapa kali ditampilkan di pameran mobil Indonesia. Dan kalau misalkan kalian ngikutin kita dari Tokyo Motor Show, gue juga sudah pernah bahas soal Nissan Leaf ini, yang bukan lain adalah mobil listrik paling laku di dunia pada tahun 2019 kemarin. Nah, mobil listrik ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 100 PS dengan torsi 320 Nm. Fitur-fiturnya sudah sangat canggih dan modern, yang nggak lain adalah alasan mengapa mobil listrik ini menjadi mobil listrik yang paling laris di dunia di tahun lalu. Kira-kira kalau Nissan Leaf masuk Indonesia ini bakal laku apa enggak dan kurang lebih harganya berapaan ya? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Segitu aja video kali ini tentang 7 mobil yang gue prediksi bakal masuk Indonesia atau yang bakal menjadi pesaing berat di Indonesia. Menurut kalian gimana, dan apakah kalian mau membeli salah satu dari mobil ini kalau mobil ini sampai masuk ke Indonesia? Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan I'll see you guys on our next video. Goodbye!